Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang penanganan permasalahan pada komputer. Kebetulan di lab komputer kami ada salah satu komputer yang bermasalah. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini supaya teman-teman bisa melihat atau menyaksikan video-video saya selanjutnya, yang pastinya nanti akan selalu kami usahakan videonya adalah informasi-informasi yang penting khususnya pada komputer. Baik, perhatikan dulu ya. Ini kebetulan ada komputer kita yang bermasalah. Nah, masalahnya nanti kita cek dulu. Kemarin sudah saya lihat ada masalah. Nah, ini kebetulan untuk pembelajaran juga. Nanti ini dilihat dulu, dinyalakan, terus tampilnya nanti di monitor seperti apa, nyalanya seperti apa, baru kita simpulkan permasalahannya apa. Seperti itu ya. Ya. Nanti sesuai instruksi dari saya. Ya. Sekarang kita bisa langsung mulai. Silakan dinyalakan dulu tombol komputernya, on off-nya. Oke. Setelah itu dilihat di monitor tampilnya apakah tampil atau tidak. Nah, ini kabelnya coba dicek, kabel VGA-nya. Nggak bisa? Sudah. Oh, sudah. Nah, tampil ya. Ini bisa nyala. Oke. Tapi kemarin ada permasalahan. Nanti setelah kita mengetahui permasalahannya, nanti bisa kita langsung simpulkan bahwa permasalahan komputer ini apa, seperti itu. Tapi kalau ternyata komputer ini nggak ada masalah, berarti kemarin bisa kemungkinan dari programnya yang tidak support ataupun dari perangkat ini yang kurang pemasangan kabelnya atau apa yang kurang pas, seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Kemarin masalahnya itu setiap kali dinyalakan langsung kembali mati, shutdown sendiri. Nah, itu masalahnya. Ini kalau tidak terjadi seperti itu, berarti kemungkinan atau nunggu, mungkin pas kemarin kan dipakai sudah lama, mungkin terlalu panas. Nah, kita tunggu berapa menit, beberapa detik dulu. Oke, nggak apa-apa karena memang ini nunggu panas mungkin ya. Kemarin karena terlalu panas itu jadi tiba-tiba shutdown. Sekarang ini dimatikan dulu. Dimatikan pakai tombol nggak apa-apa karena untuk ini. Oke, setelah kita matikan, kita sebelum menangani kita harus memahami dulu permasalahan kalau ketika ada komputer dinyalakan terus tiba-tiba restart atau tiba-tiba shutdown sendiri. Yang pertama kita lihat untuk permasalahan komputer yang seperti ini, itu kita harus cek kondisi secara fisik dulu. Fisik maksudnya apa? Kita bisa lihat di posisi sini ya, mungkin bisa didekatkan kamera supaya bisa tahu juga di posisi ini.
Ini ya, kita lihatnya, kita cek dulu di sini. Kita sentuh ini. Ini kondisi fan atau kipas prosesor ini, pendinginnya ini kondisinya panas apa enggak? Seperti itu. Ketika sudah digunakan, ketika panas, maka kita bisa simpulkan bahwa perangkat komputer ini dia terlalu panas pada prosesornya, maka menjadikan komputer ini langsung shutdown atau restart. Karena kenapa seperti itu? Karena dia mendeteksi kalau perangkat ada yang ada yang bermasalah atau yang indikasi bermasalah seperti panas, itu kan membahayakan. Bisa jadi nanti perangkat yang lain bisa ikut bermasalah karena terlalu panas dan akhirnya bisa terbakar dan seperti itu ya. Maka dia secara otomatis akan merestart atau mematikan atau shutdown secara otomatis seperti itu. Nah, maka ketika kita pegang di sini dia memang panas, itu bisa kita simpulkan awal berarti permasalahan yang paling istilahnya paling tepat ya, itu pada kipas prosesornya yang sudah terlalu panas. Caranya gimana? Sebelum kita melepas itu kita harus tahu juga nanti dilepas untuk apa, seperti itu ya. Kalau dilepas saja nggak tahu solusi selanjutnya, nah itu percuma. Jadi setelah kita lepas itu nanti diapakan harus paham. Pertama apa yang harus kita lakukan untuk kipas sesuai yang sudah kita pelajari? Mencopot kipas. Setelah kita lepas, ini yang harus kita lakukan adalah bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, Pasta. nah dikasih pasta pada posisi yang tengahnya untuk yang nempel pada prosesor seperti itu. Jadi sudah paham. Sekarang kita eksekusi. Silakan dilepas dulu. Hati-hati, pelan-pelan. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, nah ini bisa mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang punya komputer di rumah ya. Ketika ada komputer tiba-tiba restart, tiba-tiba mati sendiri, padahal nggak diapa-apain. Nah itu kita cek dulu kondisi, meskipun nanti ada kendala-kendala lain ya. Nanti lihat permasalahannya dulu. Tapi untuk yang lebih sering terjadi itu pada kipas prosesor ini. Nah, sambil nunggu dilepas dulu ya, pelan-pelan kabelnya jangan lupa. Bukan itu, yang satunya ini pasang lagi. Pelan-pelan. Coba. Kalau melepas nggak perlu pakai tenaga super, pelan-pelan. Oke, setelah kita lepas, kita bersihkan dulu. Mana apa namanya? Coba sama ambilkan kuas di depan sana. Nah ini bisa kita lepas juga untuk kita bersihkan prosesornya. Lu boleh ngepas ya po. Nah. Oke. Ini pastanya kering apa enggak? Enggak ya? Enggak, cuma enggak terasa. Ini bisa dibersihkan terus nanti ditambah aja. Bersihkan dulu. Ya, ini bersihkan dulu. Nah ini bisa kita lepas juga ya.
Terus kita bersihkan juga. Untuk membersihkan prosesor kita harus hati-hati ya, jangan sampai nah ini di sini harus kita cek juga, kalau kotor itu juga kita harus bersihkan, nanti akan mengaruh pada kinerja komputer. Ini chip ini harus bersih posisinya ya. Membersihkan ini harus hati-hati. Sebenarnya nggak boleh kita pegang. Ini saya lihat ada kotoran mungkin kena apa? Pas pegang pas anu tadi kena proses apa? Kena pasta. Oke. Ini kalau ini di sini kering, ya pastanya bisa kita ganti, bersihkan dulu baru kita ganti yang baru. Ambil di situ ada, sama ada kertas, ada enggak? Enggak ada. Dari situ ambil ya. Kita tambah aja karena ini masih pastanya mau habis ini. Nah ini pastanya pasta apa untuk teman-teman yang belum tahu pastanya. Kalau belum tahu tinggal beli aja di toko komputer, toko peralatan komputer itu biasanya menjual pasta prosesor. Tinggal bilang saja pasta prosesor seperti itu. Nah itu nanti akan langsung tahu, nggak perlu ribet. Setelah kita kasih, bisa kita pastikan sudah bersih. Coba nanti mana ini bersihkan juga pelan-pelan. Yang tutupnya apa? Sudah. Setelah kita pastikan sudah bersih, pasta sudah kita kasih. Kalau masih belum kering, itu meskipun nggak ditambah nggak masalah. Setelah itu nggak usah, nanti kita pasang lagi seperti ini ya. Setelah sudah terpasang, kipasnya kita kembalikan lagi seperti semula, kita pasang. Oke, gantian. Tadi siapa yang lepas lagi? Gantian. Posisikan kabelnya nanti supaya bisa biar nggak kejauhan. Itu posisi posisikan pada seperti itu, tekan, itu harus ditekan karena itu pakai udah satu dulu sebelah sini dulu biar nggak ngilang. Tekan, posisikan bawahnya, lihat sampai pas, sampai naik dulu. Sudah, baru lainnya. Jadi harus masang posisinya lawannya itu. Kalau nyamping jomplang ya. Nah, teman-teman yang menyaksikan video ini untuk solusi yang
yang awal, meskipun nanti banyak ya, banyak solusi yang lain dan juga banyak permasalahan yang lain. Ini yang lebih sering terjadi. Nanti bisa jadi itu disebabkan karena daya dari power supply itu kurang juga bisa jadi, atau kabel yang menghubungkan aliran listrik yang dari power supply terkadang kurang pas juga bisa, atau tersenggol sedikit juga bisa. Ada salah satu perangkat yang kurang pas, itu juga bisa seperti itu. Jadi bukan harus ini, cuma yang lebih sering terjadi ini. Oke, sekarang setelah kita bersihkan, sudah kita kasih pasta juga, sekarang kita coba nyalakan kembali. Awas, kabelnya sudah dipasang atau belum? Nyalakan. Nah, kita lihat posisi monitornya. Kalau nyalanya nyala ya, cuma biasanya kalau permasalahan pada prosesor ini, kalau terlalu panas dipakai beberapa menit saja, itu tiba-tiba minta shutdown atau restart. Itu yang sering terjadi ketika permasalahan komputer yang seperti ini. Nah, ini sudah, kalau nyala tetap nyala dari awal, memang nyala, cuma beberapa menit atau beberapa detik itu biasanya kembali shutdown atau mati. Oke, paham ya teman-teman? Paham. Kalau gitu nanti kita lanjutkan untuk penanganan komputer yang lain. Nah, kita punya banyak sekali komputer yang harus kita tangani, itu ya. Jadi memang tugas kita adalah itu, belajar dan juga memperbaiki komputer-komputer yang ada di lab SMKNH Multimedia. Terima kasih. Kita lanjutkan di tutorial atau pelajaran atau materi selanjutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.